Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Azmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Cikampek. Salam dan bahagia. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 7 kerangka pembelajaran, yaitu menuntun atau among, kodrat anak, berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, petani atau tukang kebun kehidupan, dan trilogi pendidikan. Menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menuntun agar anak menemukan potensi terbaiknya. Kodrat anak. Ada merdeka dan bermain. Manusia merdeka yaitu yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Juga dengan bermain, menjadi salah satu kodrat anak. Jadi, guru dituntut untuk bagaimana merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi anak. Berpihak pada anak. Maknanya yaitu anak sebagai pusat pembelajaran, sehingga dalam prosesnya anak perlu mendapatkan nuansa dan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, dan mengembangkan diri dengan cara yang mereka sukai. Anak bukan tabula rasa atau kertas kosong, tetapi seperti secarik kertas yang berisi coretan-coretan yang berasal dari latar belakang keluarga serta bakat dan minat yang berbeda-beda. Tugas guru adalah memperjelas coretan yang baik dengan harapan coretan yang jelek akan ditutupi atau tertutupi. Budi pekerti, yaitu hasil dari bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki sikap hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti seorang petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi hal yang mengganggu hidup tanaman jagung. Dan yang terakhir, trilogi pendidikan. Guru harus memberikan teladan, motivasi, mendorong menuju arah yang benar dan baik bagi kehidupan anak didiknya. Seperti 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuluda, di depan memberi contoh, ing madia mangun karsa, di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan dan semangat. Ada 3 pertanyaan yang perlu saya jawab sebagai refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, murid bisa tertib dalam proses belajar mengajar jika ada hukuman yang diterapkan. Kemudian, yang mendapatkan nilai ulangan yang bagus adalah anak yang cerdas, begitupun sebaliknya. Yang mendapatkan nilai jelek itu anak yang tidak cerdas, padahal setiap anak mempunyai bakat dan potensinya masing-masing. Jangan paksakan ikan untuk terbang ataupun jangan paksakan burung untuk berenang, begitulah kira-kira. Kemudian, hanya sebatas transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dan lebih utama daripada memahami karakteristik anak.
Pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher center. Kemudian lebih terfokus kepada hasil belajar atau nilai anak, bukan mengevaluasi proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pandangan saya terhadap anak mulai berubah. Tidak satu sudut pandang saja melihatnya, akan tetapi harus melihat dari berbagai sisi, sehingga tidak ada penghakiman terhadap anak. Sebab setiap anak mempunyai potensi dan bakatnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru harus mampu menemukan dan mengarahkan bakat dan potensi mereka. Kemudian, guru harus terus menuntun dengan penuh sabar dan keikhlasan, agar anak didiknya tidak salah memilih jalan, sehingga potensinya bisa termaksimalkan. Selain itu, sabar dan ikhlas harus terus dilatih agar dalam proses menuntun anak tidak terasa berat. Setiap anak mempunyai gaya belajar yang beragam, sehingga dituntut kreativitas dalam memilih media dan metode pembelajaran, agar semua gaya belajar anak dapat diakomodir. Lalu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya. Menerapkan proses pembelajaran dengan tujuan utama anak mampu mengenali dirinya sendiri, karena kodrat anak adalah merdeka. Pembelajaran berbasis permainan harus menyenangkan, karena kodrat anak itu adalah bermain. Pembelajaran yang berpusat pada murid artinya sebagai guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus mampu menuntun dengan menunjukkan dan membimbing mereka agar potensinya bisa teroptimalkan. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.